البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Setelah kita murajaah pembahasan kemarin, sekarang kita masuk pada poin yang ke-450. Min aina qabailul Aus wal Khazraj? Indak ya Hudzaifah, bagaimana terjemahannya? Nah, dari mana kabilah-kabilah Aus dan Khazraj itu? Wal jawab Qahtaniyun minal Azdi minal Yaman. Mereka itu adalah Qahtaniyun dari Azdi, dari Yaman. Jadi asal Aus dan Khazraj ikhwani fillah yaitu dari Yaman. Yarhamukallah. Yang mereka menjadi pembela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aus dan Khazraj ini dua kabilah besar di Madinah yang menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum itu senantiasa menawarkan di musim-musim haji, siapa yang mau menolongku, man yu'mini uballighu risalata rabbi, siapa yang mau untuk melindungiku, untuk aku bisa menyampaikan risalah Rabb. Tidak ada dalam jangka waktu yang lama, ikhwan. Sampai hal itu disambut oleh Aus dan Khazraj. Disambut oleh Aus dan Khazraj. Asalnya dari Yaman. Asalnya dari Yaman. Sehingga dari sini kita ketahui kenapa datang begitu banyak hadis-hadis pujian ikhwani fillah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap ahlul Yaman. Terhadap penduduk Yaman. Taib. Al-imanu yamanin wal fiqhu yamanin wal hikmah yamaniyah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keimanan itu di Yaman, fikih pemahaman itu di Yaman, dan hikmah itu di Yaman. Juga Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan tentang ahlul Yaman, hum araqqu quluban. Mereka itu orang yang hatinya paling lembut. Dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan pujian Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada ahlul Yaman. Dan termasuk diantaranya ini kaum Ansar, karena asal mereka adalah apa? Dari Yaman. Yang menjadi penolong dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya keutamaan yang besar bagi mereka. Dikatakan oleh Ibnu Hazm rahimahullah, qala Ibnu Hazm rahimahullah, wa ibtada'na min waladi Adnan bi Quraisy limawdi'ihi alaihi salam minhum, wa ibtada'na min Quraisy bil aqrabi fal aqrab minhu alaihi salam. Ini dalam kitab beliau Jamharatu Ansabil Arab, yaitu beliau menerangkan kenapa beliau memulai penulisan nasab-nasab Arab ini dimulai dari Adnan dulu. Kami mulai dari penyebutan anak Adnan dengan Quraisy
Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan mereka. Rasul dari Quraisy. Dan Quraisy telah kita lewati, nah terjadi khilaf antara siapa dan siapa yang digelari dengan Quraisy. Indak ya Ridwan, Fihr bin Malik atau yang kedua siapa? Yang digelari dengan Quraisy. Jadi Quraisy itu adalah gelar untuk apa? Untuk kakek moyang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Quraisy itu adalah Fihr bin Malik. Kemudian pendapat yang kedua, dan wallahu taala alam, ini lebih kuat, dikuatkan oleh Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala. Siapa itu? Indak Ahmad, Nadhr bin Kinanah. Taib, antara dua ini ya, Taib, antara Nadhr bin Kinanah atau Fihr bin Malik. Taib. Nah, disebut dengan Quraisy karena mereka itulah, atau dia salah satu dari kedua inilah yang apa? Yang pertama kali mengumpulkan manusia di Batni Makkah. Karena Quraisy diambil dari kata taqarrash, yaitu apa? Pengumpulan. Sehingga dengan sebab itu, berkumpul manusia, anak pinak, keturunan yang banyak, Taib menjadi apa? Qabilah besar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mereka. Berarti dari sini nasab Nabi jangan sampai lupa. Sudah hafal? Azam? Sudah lupa belum? Baik, ahsanta. Naam. Ijlis. Barakallahu fiik. Naam. Siapa lagi? Inda sigar. Mujahid. Naam. Ijlis. Barakallahu fiik. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Kemudian Kilab. Naam. Kemudian bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fihr ibn Malik. Saya terbalik. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Jangan dibolak-balik. Nah, bin Lu'ay, kemudian bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah. Nah, baik. Qala wabtada'na min Quraisy bil Aqrab fal Aqrab minhu alaihi salam. Dan kami mulai dari Quraisy, mulai dari yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya disebutkan terlebih dahulu. Kemudian setelahnya. Tsumma al Aqrab fal Aqrab min Quraisy. Kemudian kami sebutkan setelah itu yang paling dekat dengan Quraisy. Ya, kabilah di luar Quraisy tapi yang paling dekat dengan Quraisy. Kemudian wabtada'na min waladi Qahtan bil Ansar li'annahum awlan nasi bidzalik. Dan ketika menyebutkan anak keturunan Qahtan, karena anak keturunan Qahtan banyak. Nah, Qahtaniyun yang asalnya dari mana tadi? Qahtani dari Yaman. Nah, dari Azd, dari Yaman. Nah, Ibn Hazm mengatakan kami mulai menyebutkan dari anak-anak keturunan Qahtan dengan menyebutkan kaum Ansar. Kaum Ansar ini siapa? Kabilah apa saja kaum Ansar itu? Indak ya Nafi'. Aus dan Khazraj. Kenapa?
karena mereka orang yang paling berhak untuk mendapatkan hal tersebut, yaitu dikedepankan. Kenapa? Karena mereka orang yang terdepan dalam membela dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menawarkan kepada kabilah-kabilah Arab, tidak ada yang berani ya Pak. Tidak ada yang berani. Dan kaum Ansar datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Makanya dibela oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka merasa tersakiti. Nah, diingatkan tentang keutamaan ini. Nasallallahu at-taufiq was-sadad. Dan nusrah ikhwani fillah. Nah, menolong al-haq merupakan keutamaan yang besar. Pembelaan terhadap kebenaran merupakan keutamaan yang besar, baik dengan jiwa, harta maupun tenaga, yang semua itu tidak akan hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat kaum Ansar senantiasa diingat jasa-jasa mereka dalam membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari kaum yang dulunya saling berperang terus-menerus, tapi dengan datangnya Islam mereka menjadi kaum yang bersatu padu di atas al-haq, bersatu padu di atas ukhuwah Islamiyah, dan ini seharusnya yang kita contoh. Nah, barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin.